Di video kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Berikut adalah bentuk umum dari pecahan campuran. Jadi A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang, dan C adalah penyebut, di mana penyebut tidak sama dengan 0. Berikut adalah contoh dari pecahan campuran. Jadi ini adalah pecahan campuran dan dibaca 2, 5/7. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pertama, bagilah pembilang dengan penyebutnya. Kedua, hasil baginya merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. 3, sisa bagi merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada pecahan 7/4. Untuk menjadikan pecahan campuran, kita bagi 7 dengan 4 seperti ini. Lalu kemudian kita cari bilangan yang dapat membagi 7 dengan 4 ini. Jadi 4 ini adalah penyebut, lalu 7-nya pembilang di sebelah sini. Jadi 1 ya, ditaruh di atas karena 7 dibagi 4 yang mendekati adalah 1. 1 dikali 4 adalah 4. Lalu kemudian kita kurangi. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian 3 ini tidak bisa lagi dibagi 4 ya, karena 3-nya lebih kecil dari 4. Karena itu, bagian atas yang ini adalah kita sebut sebagai hasil bagi. Dan yang bawah ini merupakan sisa bagi. Nah, berarti bilangan-bilangan ini yang kita gunakan untuk menyusun pecahan campurannya. Jadi 7/4 itu sama dengan 1. 1 itu dari hasil bagi, kemudian 3 itu dari sisa bagi, kemudian 4 itu dari penyebut ini. Jadi penyebutnya tidak berubah. Jadi 7/4 itu sama dengan 1, 3/4. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama, kalikan bilangan bulat pada pecahan campuran dengan penyebutnya. Kedua, jumlahkan dengan pembilangnya. Ketiga, penyebut pecahan tersebut tidak berubah. Berikut adalah contohnya. Di sini pecahan campuran 1, 3/4. Untuk mencari pecahan biasanya, kita gunakan hal ini. Jadi, bilangan bulat itu dikalikan dengan penyebutnya. Lalu, setelah kita dapat hasilnya, kita jumlahkan dengan 3, yang merupakan pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya tetap 4. Kalau di sini penyebutnya 4, maka ini juga tetap 4. Lalu kalau kita selesaikan, bagian yang atas 1 dikali 4 itu 4, kemudian ditambah 3. 4 ditambah 3 adalah 7. Jadi hasilnya adalah 7/4. Ini berarti 1 3/4 itu sama dengan 7 3/4. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ini adalah tandanya. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada tanda koma, jadi ini merupakan pecahan desimal. Contoh pecahan desimal, misalkan di sini ada sebuah bangun yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Di sini ada 10 persegi sama besar. Nah, kemudian kalau diarsir 3 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 3/10. Nah, 3/10 ini dapat kita ubah menjadi pecahan desimal, di mana bentuknya adalah seperti ini. Ini berarti bagian angka 3 ini itu berada di tempat yang kita sebut sebagai persepuluhan. Jadi satu angka setelah koma itu disebut persepuluhan. Nah, cara membacanya adalah ini dibaca 0,3. Nah, kemudian contoh lain di sini ada bangun yang dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Jadi di sini ada 100 bagian sama besar. Lalu kemudian kalau diarsir sebanyak ini, di sini ada 10, 20, 21, 22, 23. Jadi ada 23 bagian yang diarsir dari 100 bagian yang sama besar, itu berarti bentuk pecahannya adalah 23/100 ya. Nah, 23/100 itu dapat diubah menjadi pecahan desimal, yaitu bentuknya seperti ini. Bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Jadi
ada 1, 2 setelah koma. Nah, angka 2 itu berada pada tempat persepuluhan, karena satu angka setelah koma itu adalah persepuluhan. Kemudian 3 ini adalah tempat perseratusan. Maka 0,23 ini adalah 23 per 100. Jadi, ini dibaca 0,23. Bukan 0,23 ya, tapi 0,23 karena ini bilangan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan biasa menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berikut adalah contohnya. Di sini 1/5 contoh pecahannya, maka kita dapat ubah menjadi penyebut 10 ya, dengan mengalihkan penyebutnya dengan 2. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga perlu dikalikan 2. Jadi, hasilnya adalah 2/10. Nah, 2/10 ini bisa dijadikan desimal ya, yaitu 0,2. Contoh lain ada 1/25. 1/25 ini penyebutnya bisa diubah menjadi 100 dengan kita kalikan 4, maka pembilangnya juga perlu kita kalikan 4. Di sini kita dapat hasilnya adalah 4/100 ya. Nah, 4/100 ini baru bisa kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,04. Contoh lain ada 1/125. Nah, 1/125 bagian penyebutnya 125 ini bisa kita ubah penyebutnya menjadi 1000 dengan cara mengalihkan 8. Nah, karena penyebutnya dikali 8, maka pembilangnya juga dikali 8. Maka hasilnya adalah 8/1000. Nah, ini 8/1000 ini baru bisa kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,008. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000, kemudian sederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Berikut adalah contohnya, di sini ada 0,5. 0,5 itu berarti pecahan biasanya adalah 5/10 ya, karena ada satu angka di belakang koma, ini berarti per 10. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya dengan 5. Kita bisa dapat bagian pembilangnya 1, bilangan penyebutnya adalah 2. Jadi pecahannya yang paling sederhana adalah 1/2. Itu adalah bilangan pecahan dari 0,5. Kemudian contoh lain ada 0,005. 0,005 itu berarti 5/100 karena ada 2 angka belakang koma. Itu berarti per 100. Nah, ini adalah pecahan untuk 0,05. Nah, kita bisa sederhanakan dengan cara membagi kedua pembilang dan penyebut dengan 5 ya. Hasilnya adalah 1/20 karena 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 adalah 20. Contoh lain 0,005. Nah, untuk 0,005 itu berarti ada 3 angka setelah koma. Berarti penyebutnya adalah 1000. Nah, jadi pecahannya adalah 5/1000. Itu untuk 0,005. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan dengan membagi pembilang dengan penyebutnya dengan 5. Bisa kita dapat adalah hasilnya 5 dibagi 5 1, 1000 dibagi 5 adalah 200. Jadi hasilnya adalah 1/200. Itu adalah pecahan untuk 0,005. Membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal. Membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara menyamakan jenis pecahannya terlebih dahulu. Jadi kita samakan ke dalam bentuk pecahan biasa semua atau ke dalam bentuk desimal semua. Kita lihat contohnya, manakah yang lebih besar? 0,7 atau 3/5. Di sini bentuknya ada desimal dan pecahan biasa. Nah, kalau kita ingin membandingkan, kita ubah salah satunya ke dalam pecahan atau ke dalam desimal. Jadi, cara pertama mengubah dalam bentuk desimal berarti bagian 3/5 yang kita ubah menjadi desimalnya. Di sini 3/5 dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 dengan cara mengalihkan dengan 2. Jadi pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6/10. 6/10 itu bentuk desimalnya adalah 0,5.
6. Nah, baru kita bandingkan dengan 0,7. Kita lihat bahwa 0,7 itu lebih dari 0,6 ya. Karena 7-nya lebih besar dari 6. Nah, itu berarti 0,7 itu lebih dari 3/5. Karena 0,6 itu sama dengan 3/5. Ini cara mengubah dalam bentuk desimal. Sekarang, cara lain mengubah dalam bentuk pecahan biasa. Di sini berarti bagian yang desimal diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 0,7 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,7 itu sama dengan 7/10 ya. Gitu. Nah, baru kita bandingkan dengan 3/5. Nah, untuk membandingkan berarti kita perlu menyamakan penyebutnya. Untuk 3/5, supaya bisa dibandingkan dengan 7/10, maka sama-sama penyebutnya kita ubah jadi 10 dulu. Jadi 3/5 itu kalau dibuat dengan berpenyebut 10, itu kita kalikan 2. Kita dapat hasilnya adalah 6/10. Ini adalah pecahan yang senilai dengan 3/5. Baru setelah itu kita bandingkan 7/10 dengan 6/10. Itu berarti 7/10-nya lebih dari 6/10 ya. Nah, karena 7/10 lebih dari 6/10, berarti 7/10 itu kan 0,7. Jadi 0,7-nya lebih dari 3/5, karena 3/5 itu 6/10. Hubungan pecahan biasa dengan persen. Bilangan yang menggunakan lambang ini dinamakan persen. Contohnya banyak ditemui di pusat perbelanjaan, ada lambang seperti ini kita sebut sebagai persen. Jadi kalau contohnya ini dibaca 30%. Persen artinya per 100. Jadi untuk 30% ini itu artinya 30/100. Jadi kita tulis seperti ini, 30/100. Itu sama saja dengan 30%. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, ubahlah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Mengubah persen menjadi pecahan biasa, berarti ubah bilangan persen menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Berikut adalah contohnya dari pecahan biasa 3/5. Kalau kita ingin menjadikan bentuk persen, berarti kita kalikan bagian penyebutnya supaya bisa menjadi 100, yaitu dengan mengalikan 20. Begitu ya, maka bagian pembilangnya juga perlu kita kalikan dengan 20. Hasilnya adalah 60/100. Nah, 60/100 itu berarti 60%. Jadi 3/5 sama dengan 60/100. Nah, contohnya lain kalau dari persen bentuknya 35% di sini. Nah, 35%. Kalau kita cari pecahan biasanya itu berarti 35/100 ya, karena persen itu berarti per 100. Nah, dari sini baru kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan dengan kita bagi dengan 5 ya. Kalau kita bagi dengan 5, bagian pembilang dan penyebutnya, kita bisa dapatkan hasilnya adalah 7/20. Karena 35 dibagi 5 adalah 7, 100 dibagi 5 adalah 20. Maka 35% ini bentuk pecahan biasanya adalah 7/20.